guru di Indonesia itu hanya satu, yaitu guru Indonesia. Ini harus kami sampaikan di awal karena akhir-akhir ini masih sering terjadi dikotomi antara guru sekolah, guru madrasah, guru negeri, guru swasta. Ada satu hal yang nampaknya sering sekali kami selalu sampaikan pada saat kami di Komisi 10, di Komisi 8, di Komisi 2 maupun dengan kementerian terkait dengan komitmen 20% anggaran pendidikan. Ini awal persoalan pendidikan di Indonesia saya kira terkait dengan bagaimana lembaga politik di DPR RI ini bahasa Jawanya mengimplementasikan, mengejawantahkan, membreakdown anggaran 20% ini apakah betul-betul untuk kepentingan pendidikan atau untuk kepentingan yang lain. Ini bacaan dari kami sampai ke sana, Bu. Karena mohon maaf, sekilas saja kami hanya membaca pada saat RDPU di Komisi 2, Komisi 10, Komisi 8, angka-angka yang dimunculkan ini menurut saya memang butuh political will, butuh keputusan politik yang harapannya bisa menjamin 3 masalah pokok guru, soal kesejahteraan, soal profesionalisme, dan soal perlindungan guru. Yang disampaikan oleh Abdin tadi betul, soal perlindungan guru ini menjadi masalah serius yang hari ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Satu contoh misalnya 20% anggaran pendidikan 2026 yang rencananya akan diberlakukan dari angka 750 sekian triliun, ini tidak ada di catatan, Bu. Ini gambaran kami sekilas saja. Itu 401 triliun itu untuk siswa dan 335 triliun adalah untuk MBG. Ini terus terang kami dari guru-guru ini setiap hari kami melayani anak-anak kita yang sedang makan siang. Kita terima kasih, program ini saya kira sangat baik. Tapi di angka 15.000 itu kemudian guru-guru itu menghitung setiap bulan kami dapat gaji sebagian 300.000. Jadi angka yang diberikan kepada siswa dengan MBG itu 15 kali sekian itu hampir 400.000, sementara gaji gurunya itu 300.000. Jadi ini juga menjadi bagian yang terus akan kita sampaikan kepada pemerintah karena angka 20% anggaran pendidikan ini cukup tinggi, tapi pelaksanaannya bagi kami guru belum mendapatkan 3 masalah soal kesejahteraan yang mestinya harus menjadi perhatian afirmasi dari APBN ini. Termasuk juga, mohon maaf, teman-teman yang di daerah dengan kebijakan 20% tingkat nasional ini, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, apakah 20% itu juga betul-betul dialokasikan dari APBD provinsi, kabupaten kota? Karena keyakinan kami bantuan keuangan, DAU dan sebagainya yang sampai di provinsi kabupaten kota itu juga diakuisisi oleh APBD provinsi kabupaten kota. Sehingga kadang-kadang mohon maaf di Jawa Tengah ada kabupaten anggaran pendidikan yang hanya 1%, 2%, 3%. Karena ada gaji, karena ada DAK masuk di APBD bisa 20%. Apakah yang dimaksud dengan amanat undang-undang Sisdiknas, amanat undang-undang dasar 45 20% itu seperti itu gitu. Ini terus terang kami harus sampaikan kepada panjenengan selaku pimpinan Komisi 10 karena ini juga kaitannya dengan rencana pembahasan revisi atau kodifikasi Undang-Undang Sisdiknas. Kami berharap 20% anggaran pendidikan adalah untuk pendidikan. Apalagi di undang-undang kita jelas di luar gaji dan dinas 20% itu memang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan. Saya khawatir kalau ini tidak ada keputusan politik yang sesungguhnya yang bisa menjawab problem guru dan tenaga pendidikan baik di sekolah dan madrasah, khawatiran kami problem persoalan guru akan terus terjadi di negeri ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masuk di pasal 6 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2025 soal ketentuan umum. Bapak Ibu sekalian, kami dari PGSI berharap entah nanti cara memasukkannya di undang-undang yang baru, harapannya nanti seperti apa, bahwa guru di Indonesia itu hanya satu, yaitu guru Indonesia. Ini harus kami sampaikan di awal karena akhir-akhir ini masih sering terjadi dikotomi antara guru sekolah, guru madrasah, guru negeri, guru swasta. Jadi dikotomi status stigma seperti ini terasa sekali di kebijakan-kebijakan baik peraturan menteri maupun peraturan-peraturan yang ada di daerah. Kemudian juga
status guru yang banyak ya. Bahasa kami adalah tidak boleh lagi ada pengkotak-kotaan status guru. Mohon maaf Ibu Pimpinan, barangkali hampir setiap saat di Komisi 10, Komisi 8, panjenengan selalu menerima ada status guru honorer, guru tidak tetap terus, guru P3K, guru bantu, guru P3K passing grade yang tidak diangkat. Jadi ada lagi ya, guru paruh watu, guru paruh baya, jadi yayasan macam-macam sekali. Mohon maaf Ibu Pimpinan, kita tidak ingin status guru yang memiliki profesi yang sama, mendidik, mengajar, mencerdaskan anak-anak ini, dan mereka hadir di lembaga atau satuan pendidikan masing-masing, baik di negeri maupun swasta. Mereka punya komitmen yang sama. Mereka juga sarjana kependidikan yang dia masuk ke satuan pendidikan, dia lulus sebagai sarjana kependidikan, masuk di satuan pendidikan, kemudian dia mendidik, mengajar, memiliki NUPTK, ada di Dapodik kalau itu di Kementerian Dikdasmen, ada di EMIS atau Simpatika kalau itu di Kementerian Agama. Mestinya tidak boleh lagi ada status itu. Makanya Undang-Undang Sisdiknas atau Undang-Undang Revisi ini, harapan ini bisa menjawab problem ini. Kalau masih statusnya masih macam-macam seperti ini, berarti negara atau undang-undang ini belum bisa memberikan afirmasi atau belum bisa memberikan rekognisi kepada status guru yang ada di negeri ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya pasal 10, pasal 11 mungkin agak lanjut. Nah, terkait dengan ini lebih ke soal kelembagaan. Ya, saya kira sekarang ini sudah digaungkan atau ditetapkan wajib belajar 13 tahun. Hitungan kami 13 tahun itu mulai TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sederajat. Artinya wajib belajar ini harus dilaksanakan. Meskipun di keputusan MK kemarin, pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar. Berarti kan baru SD, SMP, negeri maupun swasta, kecuali yang khusus. Nah ini nanti juga harapan kami bisa masuk di undang-undang ini yang baru ini. Justru kami lebih sepakat kalau seandainya Indonesia ini dengan undang-undang ini wajib belajar 13 tahun. Kalau dengan hitungan anggaran APBN yang besar, dengan komitmen politik yang besar, yang sesungguhnya saya yakin menggratiskan siswa mulai dari TK, SD, SMP, MIMTS, sampai SMA, SMK, aliyah, tidak kesulitan. Dan ini juga saya kira penting karena kaitannya dengan soal investasi pendidikan dan menjamin, harapannya ke depan menjamin problem angka tidak sekolah yang masih sangat tinggi, angka putus sekolah juga sangat tinggi, dan kami sudah melakukan evaluasi dengan beberapa dewan pendidikan di beberapa daerah yang ada di negeri ini. Kunci persoalan ATS, angka putus sekolah, angka tidak sekolah adalah karena faktor ekonomi orang tua yang tidak mampu. Nah, undang-undang ini dengan harapan harapan anggaran pendidikan 20% untuk pendidikan itu bisa menjawab problem terkait dengan wajib belajar 13 tahun itu. Kemudian berikutnya pasal 43 ayat 2, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman guru ini sudah menjadi sarjana kependidikan. Mereka lulus dengan predikat sebagai SPDI, sebagai SPD, sebagai sarjana pendidikan sesuai dengan kompetensi atau jurusan yang dipilih. Saya yakin beliau-beliau para profesor, para perguruan tinggi memberikan kurikulum, mengajarkan ilmu di perguruan tinggi sudah mencapai kompetensi untuk menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu untuk mensederhanakan supaya tidak terjadi kebijakan-kebijakan yang selalu berubah-ubah di setiap tahun. Mohon maaf Bu, saya harus sampaikan bahwa program PPG bagus, tapi kesan yang muncul di masyarakat pendidikan, program PPG itu lebih ke pelaksana, bahasanya lebih keras kalau mereka itu kayak proyek yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mendidik kembali guru-guru untuk ikut PPG gitu. Padahal mereka sudah punya status sebagai sarjana pendidikan. Kenapa enggak? Kalau pemerintah komitmennya adalah untuk mensejahterakan dan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, kenapa guru yang sudah
mengajar di sekolah atau madrasah itu sudah dianggap sudah memiliki kompetensi pendidik.